apa namanya, sampaikan salam saya ke si A, ke si B. Nah, ya, berikutnya baru ketemu besok atau apa, ketemu lagi, bagaimana responnya? Nah, seperti itu. Responnya gimana? Nah, atau misalkan Anda membuat proposal kegiatan, kemudian menyampaikan ke mana misalkan ya. Kemudian berikutnya responnya gimana nih? Nah, seperti itu. Jadi respon itu apa sebenarnya? Ya, respon itu adalah sebuah jawaban. Ya, nah, respon itu adalah sebuah jawaban. Nah, di sini ya. Jadi dalam tubuh kita itu, tubuh kita akan memiliki yang namanya respon dan adaptasi. Ya, kalau respon adalah jawaban tubuh yang bersifat sementara karena ada aktivitas fisik. Ingat ya, jawaban tubuh yang bersifat sementara karena ada aktivitas fisik. Contohnya apa? Denyut jantung kita meningkat, frekuensi pernapasan kita meningkat, suhu tubuh meningkat, kontraksi otot, dan tekanan darah itu meningkat. Itu salah satu atau beberapa contoh daripada respon. Kenapa dikatakan respon? Karena sifatnya sementara. Ya, jawaban tubuh yang bersifat sementara. Contoh tadi saya balik lagi ke kasus misalkan Anda tertarik ke seseorang. Pada seseorang itu ternyata si B itu gimana responnya? Ah, biasa-biasa wae katanya gitu ya. Itu baru respon. Kemudian Anda berusaha dengan dilatih. Wah, terus di WA, dikabari ya, seperti itu perhatian kayak itu. Itu latihan tuh. Latihan bagaimana Anda supaya lawan jenis yang kita tarik itu mendapatkan respon terbalik. Nah, setelah itu baru akan ada yang namanya adaptasi. Wah, ternyata lawan jenis yang kita suka itu, oh dia perhatian, dia seperti ini, ya seperti ini, ya. Itu yang namanya adaptasi, ya. Jadi adaptasi adalah jawaban tubuh yang bersifat menetap karena adanya latihan fisik, ya. Oke, terus. Oke, baca ya ini ya. Contohnya, jawaban tubuh bersifat menetapkan latihan fisik, meningkatnya daya tahan, stamina, kekuatan, kelincahan, dan fleksibilitas. Ya, jadi respon dan adaptasi tubuh kita ada respon sifatnya sementara, tapi juga memiliki kemampuan adaptasi. Ya, respon itu adanya aktivitas fisik. Ingat ya, sedangkan apabila tubuh mampu mengadaptasi proses latihan, bukan proses karena aktivitas fisik. Ingat lagi kalau bicara latihan, ya. Latihan itu kegiatan fisik, sistematis, ada cara dan aturan, waktunya relatif lama, juga bebannya meningkat secara progresif. Itulah yang dikatakan adaptasi. Seseorang ingin meningkat daya tahannya hanya latihan seminggu sekali dilakukan dalam 1 bulan, ya hasilnya juga tidak akan optimal sesuai yang diharapkan. Ya, jadi pembeda daripada respon harus Anda ingat, kata kuncinya adalah dua-duanya jawaban tubuh, respon adaptasi. Tapi kalau respon adalah sifatnya sementara. Tapi kalau adaptasi adalah sifatnya menetap. Ya. Perbedaan yang kedua, respon adalah karena ada aktivitas fisik. Tapi kalau adaptasi tidak cukup ada aktivitas fisik, tapi adanya latihan fisik. Itu dua pembeda ya antara respon dan adaptasi. Jadi Anda pada saat menghafal, memahami ini jangan jawaban tubuh yang bersifat sementara karena ada fisik. Wah, seperti itu susah nanti ya. Anda kejedot aja nanti kepala Anda lupa tuh semua tuh. Nah, ingat aja, respon, aktivitas sementara dan fisik. Adaptasi adalah menetap dan latihan fisik. Itu bedanya. Kalimatnya silakan Anda susun. Jawaban tubuh apa silakan susun seperti itu. Ya, jangan terlalu textbook. Nah, itu ya. Itu mengenai respon dan adaptasi. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi disampaikan bahwa prinsip latihan fisik untuk mendapatkan efek positif dalam tubuh perlu diperhatikan beberapa prinsip latihan. Ya, prinsip latihan fisik yang umum digunakan dalam physical training atau latihan fisik. Satu adalah prinsip latihan beban bertambah. Nah, beban bertambah. Nantinya beban bertambah itu atau istilahnya overload. Ya.
Jadi overload ini dalam latihan itu positif. Beda dengan misalkan kelebihan beban, berbeda. Ya, beban bertambah, latihan beban bertambah artinya beban itu pada saat setiap waktunya itu harus ditambah. Kapan? Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tidak tahu. Ya. Nah, contoh saya sebelum ke ini ya, sebelum ke latihan fisik. Contoh misalkan Anda lagi diet atau diet istilahnya atau diet ya. Diet itu apa sih diet itu? Diet itu mengatur. Ingat ya, mengatur diet itu. Jadi diet itu bukan diet menurunkan berat badan, tidak. Diet pun ada untuk menaikkan atau ya menaikkan berat badan, itu diet. Makanya diet tinggi karbohidrat, ada diet rendah karbohidrat. Jadi kalau ingin yang menambah berat badannya, otomatis istilahnya adalah diet tinggi karbohidrat. Artinya dia harus banyak mengkonsumsi karbohidrat. Sedangkan orang yang kelebihan berat badan malah sebaliknya, diet rendah karbohidrat dan lemak. Biasanya itu harus dikurangi itu, ya. Nah, itu diet. Nah, contohnya kembali lagi di sini, beban bertambah. Target Anda adalah misalkan Anda disuruh nih, berat badan saya kurang nih, kurang dari ideal lah. Kalaupun tidak ideal adalah stabil misalkan ya. Contoh misalkan tinggi Anda 160, wah saya harus berat badan saya harus 55 atau maksimal 60 nih. Sekarang berat badan Anda misalkan 47,5 nih. Wah, ini harus diet tinggi karbohidrat nih. Programnya kemudian ke ahli gizi misalkan yang lebih ideal lagi, kalau tidak wah saya makan biasanya hanya 1/4 piring gitu ya. Nah, target saya harus bisa 1 piring nih karbohidrat ini ya. Nah, tapi nggak bisa Anda lakukan sekaligus seperti itu. Ya, makanya Anda 1/4 piring ya. Kemudian Anda tambahkan lagi menjadi 1/2 piring dengan kerepotan Anda itu. 1/2 piring itu, aduh udah nggak kuat nih perutnya. Terus Anda coba lagi, tahan lagi setiap makan seperti itu ya. Nah, kemudian adaptasi, karena ada adaptasi, ingat ya. Adaptasi. Nah, setelah 1 bulan Anda mampu makan nih 1,5 piring nih. Wah, udah nyaman nih perut nih pada saat makan 1/2 piring nih. Nah, karena targetnya 1 piring, maka Anda lagi tambah nih. Wah, 3/4 piring nih. Pada saat Anda naik menjadi 3/4 piring, Anda mengalami hal yang sama lagi pada saat waktu sebelumnya. Perut Anda penuh, kemudian juga mual karena kelebihan seperti itu. Kemudian tapi Anda sesuaikan, terus adaptasikan, adaptasikan, adaptasikan. Nah, itu yang dimaksud dengan beban bertambah. Nah, termasuk di sini di dalam latihan fisik. Nah, di dalam latihan fisik selalu ada yang namanya sebuah patokan atau indikator ataupun jadi panduan kita pada saat olahraga kita itu berdampak positif atau dampak negatif. Apa pantauannya? Yang pertama adalah Anda atau kita semua harus tahu denyut nadi maksimal kita itu seperti apa. Berapa denyut nadi maksimal kita? Ya, denyut nadi maksimal atau juga bahasa luarnya MHR, maximum heart rate ya. Nah, ini diketahui dengan rumus ada yang 220 dikurangi usia. Itu rumus DNM ya yang sudah banyak digunakan. Nah, rumusnya belum ada atau mungkin saya belum menemukan lagi. Kalaupun ada nanti kita diskusi ya. Misalkan Anda menemukan di buku, di jurnal, di apa, ini DNM kok rumusnya seperti ini ya. Yang saya gunakan selama ini adalah DNM itu dengan rumus 220 dikurangi usia. Jadi DNM ini untuk apa diketahui? Supaya kita tahu berapa kemampuan maksimal tubuh kita nih. Denyut jantung kita maksimal bukannya seperti apa. Sehingga denyut nadi tubuh kita tidak mendapatkan dampak negatif dari aktivitas fisik yang kita lakukan. Nah, makanya kendaraan kita ada yang namanya kecepatannya maksimal ya, di speedometernya ada kecepatannya seperti maksimal seperti itu. Artinya apa? Bahwa kendaraan tersebut kemampuan maksimalnya seperti itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Jangan sampai pada saat kita beraktivitas selalu mencapai maksimal. Karena kalau selalu mencapai maksimal, tingkat keausan itu akan semakin tinggi. Contoh lagi, kita kembali ke kendaraan. Motor misalkan. Anda motor selalu, misalkan di speedometer Anda, motor itu 140 misalkan. Selalu Anda pada satu kampus itu selalu dengan kecepatan tinggi.
120 nggak pernah 80 misalkan ya. Nggak pernah 100 maksimal. Ini wah, selalu 120 misalkan, malah lebih. Selain itu, dengan bukan ke kampus, misalkan Anda melakukan kemana saja, main atau apa, dengan kecepatan tinggi juga, otomatis di sini kendaraan Anda akan relatif lebih mudah mengalami yang namanya kerusakan. Minimal Anda ganti oli atau apa rantainya atau yang lainnya, ya, mengalami hal-hal yang tidak seharusnya. Oli harusnya diganti dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, ini misalkan 2 minggu, 3 minggu harus sudah ganti, misalkan ya, yang lainnya. Nah, tubuh kita pun sama, ya. Nah, semua itu kaitannya dengan tubuh kita. Jangan sampai misalkan motor Anda pada mau berangkat dipanaskan, sambil Anda misalkan yang suka merokok di sini sambil ngerokok satu batang, motor juga dipanasin, Anda juga pun paru-parunya dipanasin, misalkan ya, seperti itu. Nah, harus seimbang nanti. Jangan sampai tubuh kita tidak pemanasan, ali motor juga dipanasin. Nah, ya. DNM, sekali lagi, kembali lagi bahwa denyut nadi maksimal untuk mengetahui kemampuan maksimal jantung kita berdenyut. Nah, ada rumusnya 220 dikurangi usia. Contoh, kalau 20 tahun berarti DNM-nya adalah 200. Apa satuannya? Denyut per menit. Jadi jantung kita berdenyut 200 denyut per menit maksimalnya. Nah, berapa jantung kita berdenyut normal? Masih ingat di pangkal dasar, jantung kita berdenyut 1 menit itu berapa kali sih? Ya, nah, rentangnya berapa? Nah, ada 55, ada 60, ada 65, ya, denyut nadi istirahat kita. Contoh seperti kita semua nih sedang duduk-duduk di sini nih. Nah, karena aktivitasnya adalah rendah atau ringan, ya, ingat respon, maka jantung kita merespon juga ringan. Ya, mungkin denyut jantung Anda hanya 60, 70, atau mungkin ada yang 80, ya. Nggak mungkin ada yang 100. Nah, kecuali kalau nanti mungkin saya akan tanya, silakan di sini yang saya lihat misalkan ada Wina Dwi kelas E, misalkan, jawab pertanyaan saya. Nah, mungkin Anda denyut jantung Anda akan makin meningkat. Nah, itu respon. Setelah saya tanya, kemudian Anda jawabnya misalkan nih, udah selesai berikutnya misalkan. Nah, denyut jantung Anda bertahap menurun. Alah, bebas nih, selamat nih misalkan ya. Nah, itu adalah respon, ya. Nah, ini juga sama dalam latihan. Otomatis perlu adanya zona latihan atau training zone. Nah, zona latihan tergantung dari latihan apa yang akan kita lakukan. Ya. Apakah latihan untuk daya tahan? Apakah latihan untuk kekuatan, kecepatan, misalkannya untuk power, ataupun misalkan di sini training zone untuk olahraga prestasi, ya, ya untuk prestasi maksimal atlet, atau hanya untuk kebugaran saja, ya, hanya untuk bugar misalkan, atau untuk prestasi. Nah, ini training zone, zona latihan. Apa training zone itu biasanya diambil berapa persen dari denyut nadi maksimal, ya. Nah, nanti saya ilustrasikan contohnya. Kemudian, prinsip latihan beban bertambah itu ditujukan untuk mendapatkan respon dan adaptasi. Tadi saya sampaikan, ya. Jadi, supaya respon dan adaptasinya positif, maka perlu Anda ketahui DNM dan perlu Anda berolahraga itu dalam training zone, ya. Nah, kemudian, pencapaian sistem tangga. Apa yang dimaksud dengan sistem tangga? Sistem tangga itu, Anda tahu tangga ya? Kebayang tangga? Oke ya. Tangga itu otomatis ada yang ke atas, kemudian datar. Ke atas, datar. Itu sistem tangga. Ya. Apa yang dimaksud dengan ke atas? Ke atas artinya bahwa adanya penambahan beban, dinaikkan. Lalu yang datarnya maksudnya apa? Datar itu artinya diadaptasikan. Ya. Tadi naik, misalkan adaptasi. Anda latihan 20 menit, 20 menit misalkan. 20 menit Anda biasakan dulu nih. 20 menit itu biasa 1 minggu 3 kali selama 1 bulan. Setelah misalkan 20 menit Anda mampu adaptasi, naik tangga lagi. Jadi 25 menit atau 30 menit. Kemudian adaptasi lagi landai seperti itu, ya. Nah, itu yang namanya sistem tangga.
Jadi ada peningkatan yang ke atas, kalau yang lurusnya adalah adaptasi. Tingkatkan adaptasi. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya, ilustrasinya ya. Nah, ini contoh untuk olahraga prestasi. Contohnya untuk olahraga prestasi ini kita ambil 80-90% dari DNM atau di sini ada MHR juga ya. Contoh usia 20 tahun. Maka DNM-nya atau MHR-nya adalah 220 kali 20 menjadi 200 denyut per menit. Ingat satuannya ya, denyut per menit. Kemudian kalau kita ambil 80%, nah di sini 80 per 100 kali 200 menjadi 160. Sedangkan 90% sama dengan 90 bagi 100 dikali 200 menjadi 180. Nah, jadi atlet yang berusia 20 tahun yang berolahraga prestasi, intensitas latihannya ada pada 160 sampai 180. Ya, maksudnya seperti apa? Anda pada saat olahraga itu, kalau tujuannya seperti ini, denyut jantungnya harus antara ini. Kalau kurang dari ini, berarti tujuannya juga tidak akan tercapai. Kalau lebih dari denyut ini, maka tujuannya pun sama, melebihi dari tujuan yang ingin kita capai. Nah, rentangnya kayak gini contohnya ya, ini ilustrasi. Pak, bisa nggak misalkan 70 dulu? Silahkan, sesuai dengan kemampuan awal dulu kita. Ya, hanya targetnya selalu nanti ada target. Untuk mencapai target perlu waktu. Ya. Nah, sedangkan untuk olahraga kesehatan, nah ini saya ambil contoh 40 tahun misalkan ya. Nah, 40 tahun DNM-nya 180. Nah, jelas sekali ya. Kalau yang usia 20 tahun denyut nadi maksimalnya 200. Kalau misalkan 40 tahun 180. Contoh misalkan saya dengan Anda berbeda usia. Otomatis kemampuan saya berlari, kemampuan saya daya tahan saya, kemampuan maksimal jantung saya berdenyut juga akan semakin berbeda. Ya, ini sesuai. Contoh juga misalkan di kendaraan, kendaraan yang sekarang Vario, misalkan Texno yang keluaran 2019-20 misalkan atau apa, dibandingkan dengan misalkan dulu ada motor Honda Legenda ya, atau apa Prima atau apa, masih berbeda, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibalapkan gitu ya, nah, nggak bisa karena kemampuan maksimalnya berbeda-beda ya. Kalau dalam mobil ada cc-nya gitu ya. Ada yang 1.500, ada yang 1.000, ada yang 250 kalau motor misalkan, ada yang 150, itu nggak bisa dibandingkan. Makanya ada pertandingan 250 cc itu kendaraan semua 250 cc sama semua. Ya, yang 300 300, yang 500 500 Mas, seperti itu. Nah, ini tolong dipahami ya. Jadi zona latihan atau training zone dan denyut nadi latihan diusahakan harus berada dalam training zone supaya latihan yang dilakukan ada manfaatnya, ada atau training efek latihan ya. Nah, silakan dipelajari nanti dalam diskusi kita silakan tanya jawab ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya prinsip menghindari dosis berlebih ya. Nah, di sini salah satu ilustrasinya ini ada pemain bulu tangkis. Nah, yang suka bulu tangkis tahu ya, Carolina Marin nih. Saya cukup senang sekali dengan apa namanya permainannya, daya juangnya, semangatnya ya pada saat bermain tuh agresif sekali nih orangnya ya. Kemudian kondisi fisiknya juga prima nih. Nah, ini prinsip menghindari dosis berlebih. Nah, kenapa dosis itu jangan berlebih? Apa itu dosis? Takaran ya. Takaran dosis itu mulai dari ada intensitasnya, berapa kali seperti kita makan obat lah. Dosis kita apa? Makannya sehari 3 kali, pagi, siang, sore misalkan ya. Nah, ini dosis juga sama dalam olahraga. Dosisnya itu jangan berlebihan. Dosis misalkan apa namanya? Untuk frekuensinya, dosis pada saat melakukannya ya jangan berlebih. Kenapa? Karena akan menimbulkan micro injury. Micro injury itu cedera yang halus, yang ringan, yang kecil ya. Kecil sekali cederanya itu. Contohnya apa? Pegal-pegal itu merupakan salah satu contoh micro injury. Jadi Anda habis olahraga, tiba-tiba pegal-pegal. Nah, itu micro injury. Sekarang Anda di masa Covid seperti sekarang ini jarang lagi olahraga. Tiba-tiba nanti pada bulan Lebaran kampus dibuka misalkannya
kuliah secara luring, secara tatap muka. Anda melakukan olahraga, pas pulangnya besoknya Anda, aduh badannya kok pegal-pegal atau apa ya. Nah itu terjadi micro injury. Kenapa dosis berlebih? Karena mungkin sebelumnya Anda tidak pernah melakukan olahraga. Nah itu kemudian Anda berolahraga atau tidak kebas dari senam, wah depannya kemana, aduh badan terlalu sakit-sakit seperti itu. Nah itu terjadi yang namanya micro injury karena tubuh kita belum terbiasa ya. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip individu. Kenapa prinsip individu perlu diperhatikan dalam latihan? Sekali lagi, bahwa secara fisiologis, psikis, dan sosial setiap orang itu berbeda kemampuannya. Ingat ya, secara fisiologis tadi denyut nadi maksimalnya, kemampuan adaptasinya, ya, kemudian secara fisiologis kemampuan denyut nadinya, kemudian juga mulai dari golongan darahnya nanti seperti apa, tekanan darahnya bagaimana, itu berbeda-beda ya. Kemudian biokimia otot seperti apa itu berbeda. Merah beda. Psikis juga sama. Ya, secara mental setiap orang itu berbeda-beda. Ya, ada yang agresif, ada yang pendiam ya secara mental. Ada yang daya juangnya tinggi, ada yang mudah sekali menyerah, ya itu berbeda-beda. Ya, termasuk sosial. Ada yang suka bergaul, ada yang tidak mau bergaul, pengennya sendiri aja. Ada yang mudah sekali bergaul, ya. Ada yang sulit sekali bergaul. Jadi untuk kenal dengan seseorang tuh dia itu perlu waktu lama. Tapi ada juga orang yang baru kenal udah oh enak ya, ngobrolnya enak ya enak. Ada yang seperti itu. Itu secara sosial itu berbeda-beda. Otomatis ini harus menjadi perhatian pada saat melakukan latihan. Apalagi olahraga beregu ya. Olahraga beregu sepak bola, voli, basket, itu harus betul-betul seorang pelatih itu harus seperti memperhatikan bagaimana karakter fisiologisnya, bagaimana psikisnya. Ya, fisiologis dengan DNM, psikis tadi dengan mentalnya seperti apa. Karena ada seseorang itu pada saat dibentak, ya, dibentak itu Anda akan lebih semangat. Tapi ada juga dibentak malah menjadi down, menjadi hilang, menjadi frustasi. Ada yang seperti itu. Nah, itu secara mental, secara psikis ya. Nah, ini ya sekali lagi bahwa prinsip individu secara fisiologis, psikis, dan sosial tiap orang itu berbeda-beda. Lanjut. Nah, prinsip pulih asal. Ya, setelah berolahraga ya. Nah, ini bahwa tubuh kita walaupun kita punya energi pasti akan suatu saat akan habis. Cadangan dalam tubuh kita akan habis ya. Nah, ini didasari oleh kemampuan tubuh untuk menyediakan dan meresintesis sampah metabolisme. Nah, metabolisme itu apa? Nanti di bab terakhir ya kita bicara mengenai metabolisme. Nah, ya, atau di bab berapa ya? Olah daya ya, olah daya. Kita bicara metabolisme. Jadi secara singkatnya metabolisme adalah suatu proses pembentukan energi. Nah, dalam tubuh kita ini sudah ada energi nih ya. Tapi energi ini metabolisme itu berkaitan dengan berapa lama Anda mengkonsumsinya dan berapa waktu Anda bisa digunakan energi tersebut. Jadi nggak bisa Anda mau olahraga jam 7, makan 2 piring jam setengah 7, bisa digunakan untuk jam 7. Nah, jangan harap ya, malah Anda nggak bisa berlari nanti. Makan 2 piring setengah 7, jam 7 baru lari. Nah, jangan. Nah, jadi prinsip pulih asal ini setelah energi habis terbakar, ya, otomatis nanti akan diperlukan yang namanya pulih asam. Salah satu yang menjadi penghambat selain misalkan Anda makanan, minuman adalah sampah yang namanya asam laktat. Ya, asam laktat ini sangat mengganggu, bisa mengakibatkan terjadinya kram. Ya, ini asam laktat. Kenapa? Asam laktat bisa mengganggu karena nanti akan mengganggu konsentrasi di dalam darah kita. Ya, asam laktat bisa terurai enggak menjadi energi lagi? Bisa. Dengan bantuan apa? Oksigen. Nah, lalu bagaimana pemulihannya? Untuk mempercepat penyembuhan atau pemulihan asam laktat, setelah Anda berolahraga,
itu lakukanlah istirahat aktif. Ingat ya, istirahat aktif. Apa yang dimaksud istirahat aktif? Istirahat aktif adalah Anda melakukan gerakan-gerakan otot kita atau tubuh kita atau organ tubuh kita. Nah, contoh, misalkan Anda habis futsal, habis sepak bola, habis voli, bulu tangkis. Setelah selesai, Anda jangan duduk langsung duduk, ya. Nah, tapi Anda coba jalan dulu sambil ngobrol jalan, ya. Kemudian jongkok sebentar minum, berdiri lagi, jalan lagi, ya. Sampai pulih oksigen kita. Untuk apa? Untuk membantu tubuh kita meresintesis, ya, meresintesis membentuk kembali asam laktat menjadi energi. Ya, kalau tidak, ya misalkan Anda habis pada umumnya yang saya lihat di lapangan, misalkan saya di cabang olahraga bulu tangkis ya bulu tangkis. Pada umumnya habis selesai game, langsung apa yang dilakukan? Duduk, minum, ngobrol. Nah ini ya, otomatis ini aliran darah akan memperlambat. Aliran darah lambat, otomatis juga oksigen juga akan lambat karena oksigen diikat oleh darah, oleh hemoglobin, sehingga aliran darah itu lambat, pemulihan akan juga lambat, gitu ya. Makanya setelah olahraga, apalagi olahraga yang berat, ya denyut jantungnya tinggi, lakukan istirahat aktif. Untuk apa? Mempercepat pemulihan oksigen. Untuk apa oksigen lebih cepat? Adalah salah satunya untuk mengurai asam laktat yang ada dalam tubuh kita. Kalau asam laktat ada dalam tubuh kita dengan tinggi keberadaannya, maka akan mengganggu kontraksi otot. Contohnya apa? Akan terjadi atau merangsang datangnya kram, ya kram otot. Ya, nanti saya lagi untuk prinsip pulih asal saya minimal gini aja. Minimal saya mengharapkan Anda setelah berolahraga apapun jangan langsung duduk, tapi lakukan jalan atau gerak-gerak. Kalau olahraganya Anda betul-betul melelahkan, ya lari jarak jauh, ya triathlon, pentatlon misalkan ya, sampai Anda pas waktu itu udah nggak sadar lagi misalkan ya, saya itu di mana gitu ya, boro-boro jalan ya, duduk pun nggak bisa, langsung terlentang misalkan seperti itu bukan masalah ya, jadi beda. Jadi lakukanlah sebaliknya, itu lakukanlah istirahat pasif. Tapi kalau habis futsal, bulu tangkis misalkan ya, atau habis olahraga-olahraga permainan yang tidak terlalu menghabiskan energi yang sampai habis sekali, itu lakukan istirahat aktif. Ya. Cara bernapas yang baik itu adalah lakukan cara bernapas yang lambat dan dalam. Juga bisa cepat dan dalam. Ya, untuk pemulihan. Ya, nggak ada yang namanya cepat dangkal. Ini nggak boleh cepat dangkal. Nah, gitu ya. Nah, ini akan sangat memperlambat pemulihan oksigen. Lalu gimana? Makanya pada saat dulu waktu SMA Anda ya, habis lari-lari sama guru olahraga Anda, langsung jalan. Ambil nafas, angkat lengannya. Ambil, angkat tangannya. Ambil. Nah, itu adalah untuk bernapas lambat dan dalam. Dengan napas lambat dan dalam, keuntungannya apa? Oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu lebih banyak. Yang kedua adalah otot-otot pernapasan tidak cepat lelah. Nah, itu ya. Jadi itu keuntungan cara bernapas lambat dan dalam. Nah, ingat ya. Jadi sekali lagi tolong dicatat itu. Ada yang tidak ada di PowerPoint, nanti pada suatu saat nanti kita ada kuis ya. Kuis misalkan, silakan ada kuis. Nah, nanti Anda kuis itu dikasih waktu sekian menit, misalkan selesaikan, setelah itu selesai, ada hal-hal yang tidak dijelaskan di PowerPoint ini Anda catat. Ini mengenai prinsip pulih asa. Berikutnya ada prinsip spesifik ya. Ini satu slide lagi ini. Prinsip spesifik. Spesifik ini didasari karena tubuh tidak akan mampu mengadaptasi perubahan dosis latihan yang mendadak dan terlalu besar di atas ambang kemampuannya. Ya, nah ini prinsip spesifik, jadi harus betul-betul sesuai dengan tujuan yang ingin kita latih, tujuan kita lakukan. Ya. Nah, kemudian berikutnya prinsip mempertahankan dosis latihan. Didasari tubuh untuk beradaptasi memerlukan waktu.
Nah, sekali lagi ya, bahwa seseorang untuk mengadaptasi latihan itu perlu waktu. Waktu tiap orang itu berbeda-beda untuk mampu mengadaptasi sebuah beban, ya, sebuah beban. Nah, jadi sekali lagi tadi prinsip-prinsip dalam latihan harus diperhatikan. Yang pertama ada prinsip beban bertambah. Yang kedua adalah prinsip menghindari dosis berlebihan. Yang ketiga ada prinsip individu. Yang keempat ada prinsip pulih asal. Yang kelima prinsip spesifik dan keenam prinsip mempertahankan dosis latihan. Ya, oke, itu materi perkuliahan untuk hari ini. Saya akan coba buka pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin Pak Haika bisa bantu untuk pertanyaan yang ada di chat. Di sini belum ada. Oh, chat ada ini. Oke, saya coba aja di sini nih. Ada beberapa. Yang pertama dari Rizky Padlika ya, kelas B nih. Mana Rizky Padlika? Buka suaranya. Ada? Ya, ada Pak. Oke, Rizky Padlika di sini bertanya, apakah aktivitas fisik dapat mencegah penyakit? Ya. Nah, aktivitas fisik dapat mencegah penyakit. Kita bicara di sini kalau mencegah, kalau hanya aktivitas fisik sebenarnya tidak bisa mencegah, ya. Nah, tapi kalau berupa latihan itu mungkin bisa mencegah. Ingat ya bahwa olahraga atau latihan fisik tidak bisa mengobati, tapi hanya bisa mencegah. Contoh gini, contoh aktivitas fisik misalkan Anda untuk mencegah apa namanya, mencegah berat badan berlebih misalkan ya. Mencegah berat badan berlebih. Apa yang harus dilakukan? Latihan fisiklah dengan latihan intensitas rendah dengan waktu lama. Atau sekarang ada yang namanya HIIT ya. Ini Pak Ika, nih pakarnya nih ya, high intensity interval training. Ya, intensitasnya tinggi tapi waktunya sebentar. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi untuk mencegah ya terjadinya ya berat badan berlebih. Nah, sekarang misalkan Anda ada juga misalkan bagaimana supaya kadar kolesterol dalam tubuh juga sama ya. Jadi sekali lagi bahwa tidak bisa dengan hanya aktivitas fisik mencegah penyakit. Ya, tapi penyakitnya bukan penyakit karena misalkan contoh sekarang nih, COVID nih ya. Nah, itu adanya virus nih. Apa hanya dengan cukup dengan aktivitas fisik yang tidak teratur? Tidak bisa. Karena imunitas itu, kekebalan tubuh itu akan meningkat apabila latihan fisiknya sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau aktivitas fisiknya hanya dadakan, sampai Anda latihan futsal, misalkan sampai kelelahan, itu akan menurunkan imunitas. Ya, kalau imunitas turun, malah sebaliknya akan mendatangkan penyakit, bukan mencegah, akan mendatangkan penyakit. Makanya DNM itu perlu. Makanya olahraga itu harus dengan aturan. Niatnya bagus, kita ingin karena kan sudah ada bahwa untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya terserang satu, berolahragalah yang teratur sesuai dengan dosisnya, pola makan yang bagus, vitamin C yang bagus, juga istirahat yang cukup. Ya, nah itu adalah ikhtiar upaya sebagai manusia yang ujungnya tentu tergantung Allah Subhanahu Wa Taala ya, kita terkena atau tidak. Tapi kita wajib sebagai manusia berikhtiar. Nah, gitu ya, Pak Nika ya, Risi ya. Ya, Oke. Di sini ada yang Nur Widya Stuti ya, Nur Widi kelas B juga bicara bahwa program latihan fisik harus terprogram. Tetapi bagaimana jika kita sedang melakukan kegiatan perkuliahan dan banyak harus dikerjakan seperti tugas-tugas mata kuliah. Bagaimana Pak mengoptimalkan waktu atau manage waktu yang baik agar program fisik tersebut terganggu? Baik ya, bagus ya. Jadi pertanyaannya cukup bagus di sini. Nah, inilah
ada yang namanya kita garis bawahi komitmen. Ya, komitmen kita seperti apa. Jadi jangan menyalahkan nih kegiatan kita sibuk nih. Misalkan ya, sibuk, ada kuliah, ada tugas, ada apa. Nah, kita cari waktunya nih. Anda sudah bilang di sini, ada memanage ya, manajerial, memanage, mengatur waktu Anda nih, kuliah jam berapa. Kita yang wajib dulu nih. Kita yang wajib dulu kuliah jam berapa sampai jam berapa, ini jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada selang nih. Nah, latihan olahraga itu kalau misalkan ingin mendapatkan hasil yang bagus itu tidak perlu waktunya lama. Harus efektif dan efisien. Cari nih, wah saya nih harus misalkan menjaga nih untuk daya kebugaran, daya tahan aja dulu nih, daya tahan tubuh. Atau misalnya menjaga stamina kita nih. Nah, di program Anda sudah ada yang namanya jogging, misalkan 45 menit. Hari Senin jogging 45 menit karena kuliah 9.30, kosong misalkan dari 9.30 sampai jam 12 nih. Jam 1 ada kuliah lagi. Nah, Anda kan bisa mengisi nih yang dari 9.30 atau jam 10 sampai jam 12. Apa bentuk latihannya? Saya mau jogging nih. Wah, jogging panas. Wah, saya mau digor. Apa? Saya mau melakukan HIIT nih. High Intensity Interval Training misalkan ya. Nah, silakan cari alternatif-alternatif. Jadi memanage ini perlu ya. Setelah memanage komitmen yang harus setelah memanage diatur bagaimana komitmen kita. Bisa nggak kita apa yang kita jadwalkan itu kita bisa laksanakan? Atau Anda terganggu dengan hal lain? Wah lari nih jam 10 nih sampai jam 12 saya harus ada mau futsal kayak mau jogging kayak mau fitness ya, mau melakukan HIIT, high intensity training, atau mau berbagai bentuk latihan flank misalkan seperti apa, silakan ya. Yang penting Anda tahu cara dan aturan, jangan hanya melihat dari YouTube aja. Tapi tiba-tiba jam 10 atau jam 11 ada yang mengajak, wah ini beres kuliah Faal nih, kita main-main ya, ngeliwat ya. Waduh, ini tantangan yang cukup besar ya. Ngeliwat, aduh gratis lagi. Menaun, wah daging ayam, lauk, waduh nih. Gimana nih? Latihan ngeliwat. Inilah yang namanya komitmen kita di sini. Itu ya, Yulianur. Makasih pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Berikutnya Lutfi Anam ya. Lutfi Anam kelas berapa ini? Lutfi Anam. Kelas B. Kelas B ya. Oke, kelas B. Pak Haikal, mohon bantuannya untuk dicatat ya. Takut lupa nanti yang bertanya. Dicatat aja nama dan kelasnya aja. Oke, saya Lutfi Anam. Izin bertanya Pak, bagaimana caranya jika seorang atlet mendapatkan titik jenuh dalam berlatih? Oke, bagus ya. Ini bicara atlet. Kalau atlet otomatis dikatakan atlet itu adalah seseorang yang melakukan latihan dengan terprogram. Ya, jadi atlet itu udah latihan misalkan yang minim sekali ya, seminggu 3 kali misalkan. Yang maksimal malah bisa seminggu 9 sampai 10 kali. Kok bisa? Seminggu 10 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore misalkan ya. Atau ada yang Senin, Selasa, Rabu, pagi, sore, Kamis hanya pagi, Jumat pagi, sore, Sabtu hanya pagi. Tidak sampai minggu. Ingat ya. Jadi kalau ada seorang atlet yang latihannya sudah intensif, program latihannya dari Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat, tolong minggu Anda harus manfaatkan untuk istirahat. Ya, nggak bisa, tubuh kita perlu rest, perlu istirahat. Jangan potong kompas. Jangan merasa wah ini kurang nih, genjot lagi, gitu ya. Anda perlu istirahat. Kecuali kalau latihannya hanya Senin, Rabu, Jumat hanya seminggu 3 kali misalkan. Kata Pak Nanang juga nih minggu harus istirahat. Betul istirahat. Jangan, ini masih seminggu 3 kali itu masih batas minimal ya. Kalau untuk prestasi gitu ya. Itu batas prestasi. Jadi bagaimana mendapatkan jika titik jenuh nih? Ya, ini pasti ya. Pasti akan kita mengalami titik jenuh apabila seorang pelatih ataupun kita ya tidak pandai-pandai mencari variasi latihan. Nah, variasi latihan. Tujuan sama, tapi variasinya bermacam-macam. Contohnya beginilah, kita makan untuk memenuhi karbohidrat kita. Apakah karbo itu hanya nasi? Tidak kan? Ada mie misalkan ya, ada roti ya.
Tapi harus disesuaikan. Kalau nasi misalkan 1 piring, rotinya harus berapa? Mie-nya harus berapa? Nah, kemudian kalau kita ingin memenuhi proteinnya nih, proteinnya itu ada daging. Dagingnya kan macam-macam, ada daging sapi, daging ayam, daging domba misalkan ya. Seperti itu. Latihan pun sama. Ini latihannya apa nih? Contoh, latihan teknik misalkan ya. Teknik dalam sepak bola atau dalam bulu tangkis atau apapun. Contoh di bulu tangkis bidang saya misalkan. Teknik untuk lob misalkan, pukulan lob, pukulan dari depan ke belakang misalkan. Teknik itu aja Senin itu, Rabu itu. Tekniknya adalah teknik lob. Gimana nih? Nah, pelatih harus pandai bagaimana mencari variasi latihan untuk lob. Kadang berpasangan, kadang bergerak, misalkan ya variasinya. Kadang Anda melakukan lob tapi dihalangi oleh tirai, misalkan Anda nggak tahu bolanya kemana, ya. Nah, seperti itu. Latihan fisik misalkan untuk daya tahan, bisa saja misalkan, oh lari jarak jauh nggak bisa karena hujan, ada hit nggak bisa misalkan dengan apa, macam-macam ya. Jadi Anda silakan untuk mencari kejenuhan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antara mencari bentuk pelatihan yang tujuannya sama tapi aktivitasnya berbeda. Jogging misalkan nggak bisa karena hujan, renang misalkan ya. Renangnya karena joggingnya berapa 30 menit, renang 30 menit misalkan seperti itu. Nah, kayak gitu. Ya. Oke, bagus. Jelas, itu ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oh, sama-sama. Berikutnya di sini ada Muhammad Atma. Bertanya, benarkah olahraga harus saat perut kosong? Nice, mantap ya. Ingat ya, apakah perut kosong tidak ada energi dalam tubuh kita? Ya. Nah, perut kosong, jangan kosong sekali karena akan tanda lapar ya. Tapi yang paling penting adalah pada saat olahraga jangan sampai perut kita sedang penuh ya. Terutama olahraga intensitas berat ya. Intensitas berat atau aktivitasnya berat. Tapi kalau hanya aktivitasnya ringan tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau berat, futsal, bulu tangkis misalkan, atau lari jarak jauh, atau sprint atau apapun ya. Nah, yang berat intensitasnya itu akan menghambat atau mengganggu aktivitas kita. Nah, yang harus perlu dipahami begini ya. Pada saat kita malah makan, otomatis makan itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan energi. Energi digunakan untuk aktivitas kita, ya, untuk latihan kita, untuk olahraga kita. Nah, tapi pada saat seperti itu, ya, tidak bisa pada saat itu kita gunakan makan yang kita makan. Perlu 2 sampai 3 jam, tergantung kompleksitas daripada makanan yang kita makan. Kalau semakin sederhana bukan tidak perlu 2 jam, mungkin hanya 1 jam perlu. Nah, kemudian juga perlu dipahami di sini bahwa makanan yang kita makan juga memerlukan waktu menjadi energinya bermacam-macam tergantung dari kompleksitas. Contoh, makanan yang kita makan ada yang biasa misalkan pagi-pagi makan minum energen. Ada yang nggak biasa minum energen, misalkan bubur. Ada yang nggak bubur, misalkan ada kupat, ada nasi, misalkan ya, ada yang macam-macam. Nah, pertanyaannya, pada saat kita lapar, apakah kita tidak bisa melakukan aktivitas fisik? Ya, lapar bukan berarti tidak ada energi dalam tubuh kita. Tapi lapar karena tidak ada makanan yang diolah dalam lambung kita. Ya. Contoh, saya tugaskan Anda, silakan Anda berlari jam 6 pagi. 30 menit semua berlari jam 6 pagi ya. Padahal Anda belum makan, lagi lapar lagi. Apakah Anda akan mampu berlari? Insya Allah akan mampu berlari. Kenapa? Karena makanan yang Anda makan sore dan malam harinya digunakan untuk aktivitas pada saat Anda berlari jam 6 pagi. Nah, apa rasa lapar? Rasa lapar itu anak kan tadi tidak ada makanan yang diolah dalam lambung kita. Untuk mencegah rasa lapar, makanan yang minim, yang yang hanya untuk tidak mengganggu sistem pencernaan kita. Misalkan energen setengahnya, atau pisang, atau roti sedikit, supaya apa? Lambung kita tidak terganggu pada saat aktivitas fisik. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah lambung kita pada saat kosong? Ya, ya bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pasti adalah jangan sampai pada saat olahraga perut kita penuh. Itu saja.
ya. Oke, bagus. Selanjutnya Mamat Atma, udah ya? Nah, lanjut. Arif Yanuar. Ini kelas B. Ya. Kelas B banyak yang bertanya ya, bagus ya. Tadi Pak menyinggung tentang olahraga ibarat pisau bermata dua, bisa berdampak negatif dan positif. Yang ditanyakan, apakah dosing olahraga di malam hari mempengaruhi terhadap pengaruh tubuh kita? Terima kasih. Oke ya. Tata cara dan aturan. Dalam latihan itu ada cara dan aturan. Ya. Nah, di sini saya juga belum ini definisi operasional daripada malam hari itu seperti apa. Malam hari itu jam 7 kah? Jam 8 kah? Jam 12 malam kah? Jam 1 kah? Ya. Nah, yang jelas bahwa secara fisiologis siklus tubuh kita itu malam hari itu untuk istirahat. Itu siklus normal ya. Siklus normal manusia. Bahwa tubuh kita pada saat malam hari itu adalah waktunya istirahat. Kecuali pada saat Anda merubah siklus tersebut, ya, merubah siklus tersebut dengan kebiasaan, dengan adaptasi. Asalnya respon dulu nih, dari awal ya, ada respon dulu. Respon misalkan Anda biasa gadang, gadang itu macam-macam. Ada mengerjakan tugas, ada main HP, ada main YouTube, WA, ya, atau mungkin memang kerja atau olahraga yang sempatnya malam hari. Nah, karena Anda dibiasakan terus sehingga siklus hidup Anda, tidur Anda berubah. Malah malam hari Anda beraktivitas, tapi pagi hari Anda loyo, Anda pengen istirahat seperti itu. Artinya Anda merubah siklus, ya, merubah siklus. Jadi ini tergantung dari aktivitas Anda ya seperti apa. Hanya pada umumnya olahraga di malam hari itu ya, terutama yang melewati larut malam sampai jam 11 sampai jam 12 itu kurang bagus bagi tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena istirahatnya berkurang. Nah, setelah istirahat berkurang, Anda nanti ingat ya, tidak ada yang namanya pembalasan tidur. Anda misalkan olahraga sampai jam 12 malam, biasa tidur jam 9, 12 malam. Nanti Anda enggak ngantuk pun pagi-pagi tiba-tiba Anda, wah karena tadi malam nih, sekarang nggak ada kuliah nih, tadi malam sampai larut. Tidur misalkan pagi-pagi. Padahal Anda nggak ngantuk. Nah ini hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, lakukanlah tidurlah pada saat Anda betul-betul merasa ngantuk. Jadi kalau misalkan Anda sampai larut sampai jam 12 sampai jam 1, kemudian Anda bangun sholat subuh misalkannya, setelah sholat subuh Anda sebenarnya nggak ngantuk gitu. Lakukan aktivitas lain. Ya, jangan Anda tidur. Kecuali pada saat itu Anda ngantuk nih, nggak kuat nih. Tidurlah. Ya. Pada saat tidur, nah itu yang namanya kualitas dan kuantitas istirahat Anda. Ya. Jadi saran saya, kalau misalkan apakah terlalu sering olahraga di malam hari mempengaruhi terhadap kebugaran tubuh kita, mungkin bisa berpengaruh. Karena sering ada ukurannya. Malam hari ada ukurannya. Ini perlu ada definisi operasional yang jelas ya. Tapi kalau misalkan sering sampai seminggu 7 kali, misalkannya tiap malam, malam harinya jam 11, jam 12 ke sana, misalkan, ya, otomatis ini kebugaran tubuh Anda akan mengalami terganggu. Pak, tapi ada latihan fisik Pak tiap bagus itu berapa? Berapa jam? 8 jam ya. Nah, 8 jam terpenuhi enggak 8 jam tersebut misalkan. Kalau berkurang, nah otomatis nih tubuh kurang istirahat. Sedangkan istirahat itu sama sama bagusnya dengan latihan. Sama pentingnya dengan latihan istirahat itu. Nah, gitu ya, Januar ya. Saran saya kalau misalkan memang ada waktu luang di sore ya atau malamnya jangan sampai larut, misalkan sampai jam 10 malam, bagus. Tapi kalau selalu olahraga sampai jam 1, jam 2 ya, karena tubuh juga perlu istirahat, itu kurang bagus ya. Kurang bagus terhadap tubuh kita. Ya. Itu ya, Januar ya. Ya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya Gunawan dari kelas B.
latihan fisik tapi pola makan sama tidurnya tidak terjaga, apakah berpengaruh pada hasilnya? Jelas berpengaruh ya. Jelas sekali jangan berpengaruh. Latihan fisik. Nah, latihan fisiknya udah sesuai dengan aturan ya. Intensitasnya udah jelas, frekuensinya udah jelas ya. Kemudian juga apa intensitas, frekuensi, kemudian kekerapatan udah jelas, itu teratur seperti itu. Tapi pola makannya termasuk di dalamnya misalkan isi makanannya, gizinya tidak terjaga. Kemudian istirahatnya juga Anda sering gadang, keluyuran, inilah yang akan merusak tubuh Anda. Ya. Contoh yang memang terpublikasikan ya. Kita sering mendengar atlet-atlet kelas dunia, ya, atlet kelas dunia itu jatuh pada saat dia sedang di atas prestasinya, peak performance-nya, ya. Jatuh pada saat itu. Contoh ya, contoh yang kita sering lihat lah atau sering dengar. Dulu ada yang namanya Ronaldo. Ya, ini Ronaldo da Lima ya, yang dari Brazil, bukan Ronaldo yang sekarang. Kemudian ada Ronaldinho, ya. Kemudian itu adalah atlet-atlet yang wah cukup spesial. Tetapi dia tidak bisa mempertahankan kemampuannya, peaknya dalam waktu yang lama. Nah, setelah ditelusuri ternyata pola hidupnya itu tidak benar. Ya, contohnya pola hidupnya, satu, minuman keras, yang kedua clubbing, ya. Nah, otomatis pada saat itu dengan pola makannya tidak teratur pada saat seperti itu lagi poya-poya ya. Kemudian minuman keras, kemudian juga klub harusnya istirahat, dia malah keluyuran. Esok harinya pada saat mau latihan kondisi fisiknya tidak bagus. Pada saat bertanding pelatih akan melihat kondisi fisiknya seperti apa. Semakin sering tidak dimainkan, secara mental dia akan semakin terganggu. Berat badannya semakin bertambah, ya. Kemudian secara mental dia semakin down. Pada saat bermain dia malah semakin bergetar, yang asalnya percaya diri. Kenapa? Karena tadi kemampuan tubuhnya semakin berkurang, ya. Kondisi fisiknya semakin menurun. Secara mental juga dia menurun. Secara sosial dia mulai dikucilkan dari teman-teman timnya. Nah ini ya mengalami gangguan. Nah sekarang ada beberapa contoh yang saya cukup salut ya. Kalau di bulu tangkis itu ada yang namanya, kalau sekarang sudah mulai pensiun, Lindan ya. Nah, Lee Chong Wei itu sudah karena sakit ya, karena dia mengalami kanker di hidungnya gitu ya. Di sepak bola ada Cristiano Ronaldo. Nah itu atlet-atlet yang perlu menjadi figur contoh ya. Jadi contoh apa dalam menjaga pola hidup ya, pola hidup. Bagaimana Cristiano Ronaldo menjaga pola latihannya, pola makannya, ya seperti apa. Nah itu hal-hal yang mau dicontoh. Jadi kesimpulannya, apakah berpengaruh? Iya, berpengaruh terhadap fisik Anda. Latihan sudah benar, pola makan nggak benar, tidur tidak, ini peningkatan latihan fisiknya tidak sesuai yang akan diharapkan. Gitu, ya. Itu ya Gunawan. Jadi kalau sudah latihan fisik yang terlalu, jaga pola makannya, jaga pola istirahatnya, itu harus betul-betul dijaga. Percuma Ya, latihan. baik Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya ya kita sampai pertanyaan yang ke-11 Pak Ika ya. Nah, kita sampai 11. Tapi tolong yang lain dicatat aja Pak Ika namanya. Oke, selanjutnya ini dari kelas D, cara latihan fisik yang benar supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, yang pertama perlu dicanangkan dulu. Kalau saya ada TKPE ya nanti tujuan, kondisi, program, dan evaluasi. Ya, tujuan pada saat kita melakukan latihan fisik, kita tentukan dulu tujuannya apa kita pada saat melakukan latihan fisik. Ya, latihan fisik tujuannya apa? Contoh, misalkan ambil satu aja contoh. Latihan fisik adalah untuk meningkatkan daya tahan, Pak. Saya ingin meningkatkan daya tahan tubuh saya.
Daya tahan untuk supaya saya mampu kuliah dengan bugar, kemudian mengikuti eskul atau UKM dengan bugar juga, kemudian bisa mengerjakan tugas juga dengan baik, tidak kepayahan dan kelelahan, maka perlu daya tahan. Oke ya, kita tujuan dulu. Tujuannya apa? Meningkatkan daya tahan. Yang kedua adalah kondisi. Kondisi tubuh kita seperti apa? Dari usia tadi penentuannya dengan daya input tadi maksimal. Ya, kondisi kesehatan kita bagaimana? Ya, kemudian kondisi motorik kita seperti apa? Kita bisa nggak motorik kita misalkan lari, wah lari nggak bisa, misalkan lari bisa. Nah, ya. Atau misalkan juga kondisi daripada keuangan kita seperti apa? Daya tahan saya mau daya tahan itu mau program saya adalah Senin lari, Rabu berenang, Jumat misalkan lari lagi, dan Minggu saya mau main futsal misalkan kalau Anda bisa. Jadi futsal itu hanya untuk menjaga boredom, kebosanan. Sedangkan program latihannya itu seminggu 3 kali itu ya minimal. Saya ambil minimal dulu ya. Lebih banyak lebih bagus tergantung dari kondisi itu tadi, kondisi Anda. Termasuk yang perlu digarisbawahi dalam kondisi adalah bagaimana kondisi awal Anda, daya tahan Anda. Ya. Cari instrumennya. Kalau misalkan daya tahan saya nih, saya mau lari 2,4. Nah, 2,4 kemampuan Anda berapa? Lari 2,4 berapa menit? Kalau berapa menit, kemudian Anda masuk dalam kategori apa? Cukupkah? Baikkah? Kurangkah? Atau kurang sekali? Nah, itu ya. Jadi kondisi itu Anda seperti itu. Sehingga pada saat Anda contoh, Anda pada saat latihan PC, dites kebugarannya, ternyata kondisi Anda ada dalam kategori kurang. Anda ingin masuk ke dalam kategori baik, misalkan ya. Nah, itu kondisinya. Lalu Anda latihan. Latihan 2,4 misalkan berapa menit? 2,4 misalkan Anda mampu hanya 15 menit. Saya coba nih. 2,4 saya bisa lah nggak lari hanya 14 menit. Itu program nanti ya. Jadi setelah kondisi Anda ketahui, berikutnya adalah ke program. Program itu berkaitan dengan berapa kali, berapa lama nantinya ya. Ini program latihan. Ini masuk ke fit, frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Ya. Jadi fit nanti frekuensinya berapa kali per minggu ya. Kemudian intensitasnya beberapa persen dari denyut tadi maksimal ya. Apakah mau menggunakan continuous running dengan low intensity atau misalkan interval dengan high intensity interval training ya, atau interval dengan running ya, running interval, silahkan ya. Nah, itu makanya tadi untuk menjaga kebosanan berbagai variasi latihan ya. Setelah itu baru Anda evaluasi. Ya, dievaluasi seperti apa evaluasinya ya, dites lagi. Setelah 2 sampai 3 sampai 2 bulan misalkan ya, Anda evaluasi lagi dengan lari 2,4. Ada peningkatan nggak penyempuhan waktunya? Nah, seperti itu ya. Jadi latihan fisik yang benar itu supaya maksimal adalah harus latihan fisik yang terprogram dengan tadi cara aturan, sistematis, waktu relatif lama ya. Dan salah satu yang Anda bisa gunakan adalah dengan TKPE, tujuan, kondisi, program, dan evaluasi ya. Oke ya, gitu ya. Nah, Ali. Ya, Pak. Makasih. Ya, pertemuan ke-9 sama-sama. Irfanur Rahman, kelas D. Jika kita membalikan jam tidur kita yang asal malam tadi jadi siang, tapi yang paling tapi itu 8 jam, apakah berpengaruh terhadap kekuatan fisik kita? Kalau berpengaruh, kenapa ya? Padahal dia juga dengan porsi yang sama. Oke. Tadi saya bilang ya, jadi siklus. Anda merubah siklus. Ya. Itu tidak akan jadi masalah kalau terbiasa, tapi selama itu Anda akan mengalami yang namanya adaptasi. Apakah Anda akan terjadi adaptasi atau maladaptasi? Maladaptasi itu artinya tubuh Anda tidak mau mengadaptasi pola seperti itu. Ya. Karena sekali lagi, bahwa prinsip individu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dirubah polanya menjadi malam Anda aktif, pagi-pagi Anda tidak aktif, misalkannya. Ada yang tubuh bisa mengadaptasi hal tersebut, ada yang tidak bisa mengadaptasi. Contohnya tidak adaptasi, satu, latihan Anda lemas aja terus seperti itu ya. Kemudian juga latihan Anda tidak optimal hasilnya. Ya, itu artinya bahwa dengan pola tersebut tubuh Anda tidak bisa beradaptasi. Ya.
Tapi pada saat dirubah seperti itu, tiba-tiba Anda fisiknya juga meningkat, ya. Kemudian juga tidak ada keluhan hal lain. Artinya bahwa tubuh mampu menerima perubahan pola tersebut. Itu artinya bahwa tubuh mampu mengadaptasi. Ada adaptation, ada adaptasi ya, atau ada maladaptasi ya, atau tubuh tidak mampu mengadaptasi. Gitu ya. Jadi ini harus hati-hati Pan ya. Jadi harus hati-hati dalam pelaksanaannya. Kalau Anda ingin merubah ya pola ya, siklus tubuh Anda yang harusnya malam istirahat, ini dirubah menjadi latihan. Nah, saya ingin tahu tujuannya untuk apa, gitu ya. Apakah untuk prestasi cabur tertentu yang memang suka malam, misalkannya, atau Anda aja misalkannya pengen malam hari. Tapi perlu diingat bahwa perubahan tersebut bahwa Anda kuliah itu pagi hari kebanyakan hanya sampai sore misalkan. Bisa nggak mengcover itu? Jangan sampai Anda merubah pola tersebut malah Anda kuliah nggak optimal gitu ya. Jadi ngantuk, kemudian pada saat mengerjakan tugas ini malam hari Anda baru aktif. Padahal kuliah yang diperlukan misalkan Anda siang hari. Jadi robahlah pola tersebut sesuai dengan tujuan Anda sekarang. Tujuan Anda yang utama sekarang kuliah, ya kuliah ya. Kuliah adalah mendapatkan hasil yang baik dan selesai kuliah dengan waktu yang secepat-cepatnya. Bagaimana cara itu? Manage lah. Ya, di manage kegiatan Anda, kegiatan wajib pokok ya, kegiatan yang yang sunatnya misalkan, ada yang ya wenangnya lah gitu ya. Dilakukan boleh, tidak pun boleh gitu. Seperti itu Ivan ya. Jadi hati-hati dalam merubah pola atau siklus ya, Anda harus bisa nanti mengevaluasi apakah tubuh mampu mengadaptasi dengan perubahan pola tersebut atau tidak mampu mengadaptasinya. Oke. Jelas Pan ya? Oke. Selanjutnya Siva ya. Ini dari Siva Husnia Putranti dari kelas B. TH fisik tidak bisa menyembuhkan penyakit, tetapi di tempat saya latihan ada yang punya penyakit asma, lambat laut mengikuti latihan bulu tangkis. Oke, sekali lagi ya. Saya bilang tadi ini kembali lagi ke penjelasan dari awal ya. Kalau hanya aktivitas fisik tidak ada, sekali lagi ya. Tapi kalau misalkan latihan fisik bisa mencegah. Ingat ya, kalau menyembuhkan secara langsung tidak sebenarnya. Ya, tidak menyembuhkan secara langsung. Hanya sekedar membantu ya, membantu proses penyembuhan. Karena untuk asma itu faktor pemicunya itu macam banyak. Nah, apakah dengan olahraga bulu tangkis, misalkan dengan bulu tangkis saya agak belum belum ada sumber atau teori atau penelitian yang bulu tangkis itu bisa menyembuhkan yang namanya penyakit asma. Pada umumnya asma itu bisa diterapi dengan renang. Kenapa? Karena renang itu selain juga bisa meningkatkan konsumsi oksigen, juga bisa melatih yang namanya otot-otot pernapasan. Nah, ya, saya tidak bisa mengatakan bulu tangkis bisa menyembuhkan penyakit asma, nggak bisa. Ini harus ada penelitian dulu. Mungkin pas untuk orang tersebut, ya. Tapi mungkin ada juga orang tersebut selain bulu tangkis ada aktivitas lain. Nah, ini perlu dipahami juga. Jadi segala sesuatu latar belakangnya. Nah, latar belakangnya, faktor pendukungnya, faktor penghambatnya, dan lagi adalah harus dilakukan dengan penelitian. Betul nggak? Ya, bahwa kalau hanya bulu tangkis saja, ya bulu tangkis tok, nah misalkan bisa menyembuhkan asma, terus terang saya kurang sependapat ya, kurang sependapat. Tapi kalau memang sudah ada penelitiannya, ya, kemudian dengan bukti-bukti empirisnya, bukti-bukti secara teoritisnya, kemudian fakta-fakta, data-data di lapangannya jelas, yaitu mungkin bisa menjadi sebuah penemuan, ya.
Tapi untuk saat ini saya belum bisa menerima bahwa dengan olahraga bulu tangkis. Tapi olahraga bisa meminimalisir, ya juga bisa sebaliknya, bisa memperparah suatu penyakit. Ya. Nah, jadi untuk Siva, jadi dipahami dulu aktivitas fisik dan latihan fisik. Ya. Jadi kalau aktivitas fisik, yakin tidak bisa menyembuhkan sesuatu. Ya. Tapi kalau latihan mungkin dengan treatment-treatment yang lain. Jadi latihan fisik itu satu program dengan treatment yang lain. Apakah dengan obat, apa dengan pendekatan secara mentalnya, ya, ataupun dengan yang lain-lainnya. Itu menurut saya, ya. Tapi kalau misalkan ada hal yang lain, tolong dikoreksi nanti. Ada apa namanya? Karena kasus misalkan ya, kasus kan ini belum terbukti secara ilmiah. Baru kemungkinan praduga karena dia seperti itu. Ya, tapi mungkin aja dia mengkonsumsi apa, ada aktivitas lain, kita tidak tahu. Ya, oke, bagus ya, Sipa ya. Oke, terakhir, izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Eki Sukasa, kelas B. Apakah latihan fisik menekan seperti angkat beban berpengaruh perkembangan tubuh? Oke, ya. Ini kaitannya dengan fisiologi dan anatomi. Ya, angkat beban. Kalau angkat beban menggunakan repetisi maksimal, ya jelas ini ya akan banyak berpengaruh. Apalagi kepada seseorang yang sedang ada dalam masa pertumbuhan. Makanya latihan beban dengan menggunakan repetisi maksimal biasanya diberikan kepada atlet yang sudah masa pertumbuhan tulangnya maksimal. Nah, biasanya antara usia 14, 15, 16 seperti itu ya. Nah, ini apa namanya pertumbuhan tulangnya, ototnya sudah maksimal. Sehingga yang perlu digarisbawahi yang sering kita bahas ya di berbagai kesempatan, yang sering kita dengar bahwa angkat beban ya dengan menggunakan aturan repetisi maksimal itu tidak baik bagi pertumbuhan, khususnya untuk usia dini, usia muda yang masih masa pertumbuhan ya, terutama beban-beban yang diangkat seperti press ya, seperti apa namanya ya, press dari ini nih, squat menggunakan beban ya, itu akan menghambat pertumbuhan tulang, terutama tulang-tulang yang besar ya, tulang femur, tibia fibula, ya, kemudian ada tulang radius ulna, ya, kemudian tulang-tulang besar. Ini akan menghambat pertumbuhan. Jadi, apakah latihan fisik menekan seperti angkat beban terhadap perkembangan tubuh? Iya, bagi usia yang sedang pertumbuhan dan bebannya menggunakan beban repetisi maksimal takarannya. Tapi kalau hanya beban ringan, ya tidak menekan terhadap tubuh, tidak menggunakan repetisi maksimal, tidak jadi masalah, ya. Silahkan. Nah, bisa digunakan. Ini betul-betul harus hati-hati. Ini dalam buku multilateral ya yang disampaikan oleh Ibu Dr. Ria Limintasio itu, bahwa dalam multilateral sudah diperkenalkan juga, tapi tidak menggunakan aturan repetisi maksimal. Ya, hanya sebagai gym. Nah, diperkenalkan. Kalau dalam latihan weight training ada yang namanya adaptasi anatomis. Ya, untuk diadaptasikan secara anatomis. Gitu ya. Oke, itu apakah ini waktu jam 9? Ya. Jam 9 kita sampai jam 9.30. Ada tambah lagi Pak Haika pertanyaan? Masih banyak Pak Haika pertanyaan, kita lihat. Sini 15. Masih Pak. Ini, ini 20 pertanyaan. Nah, di sisanya di notepad saya munculkan di notepad itu ada hampir 15 juga. ya, kita maksimalkan aja waktunya Pak ya, sampai yang ada di Pak sampai nomor berapa ini? 20 ya? 9.30 Pak. Bukan pertanyaannya ini. 20. Ini ada 20 Pak pertanyaannya. Kita coba ya. Nah, Pak Ika kalau mau menambahkan silakan ya. Nanti Pak. kalau menambahkan.
Langsung aja ditambahkan pada saat saya menjelaskan. Berikutnya, Irna Listiana, apakah cuaca yang dingin mempengaruhi pernapasan kita? Soalnya ketika dingin pernapasan terasa ngap. Oke, ya. Sekarang dingin, ya, cuaca dingin terasa ngap. Sebenarnya ini secara kalau cuaca dingin secara komponen dalam udara kita, ya. Di udara kita kan di udara kita ada oksigen, ada nitrogen, seperti itu, ya. Kalau dingin itu kaitannya dengan cuaca. Jadi cuaca yang dingin berbeda dengan wilayah ketinggian. Ya, biasanya semakin tinggi suatu wilayah itu akan semakin dingin. Nah, kenapa suatu wilayah semakin dingin? Semakin tinggi suatu wilayah, itu kondisi atau komposisi udaranya itu berbeda-beda. Semakin tinggi wilayah, kadar oksigennya malah semakin terbatas. Kadar nitrogennya yang tinggi. Ya, makanya tempat yang tinggi suka dijadikan oleh atlet, oleh tim olahraga untuk meningkatkan kemampuan daya tahan dan stamina. Kenapa? Karena untuk membiasakan tubuh bekerja dalam keterbatasan oksigen. Sehingga sumsum merah tulang akan memproduksi Hb yang tinggi untuk mengikat oksigen yang terbatas. Berbeda dengan kasus yang ditanyakan dengan cuaca yang dingin. Contoh malam hari, dini hari, atau lagi hujan. Nah, apakah berpengaruh pada pernapasan kita? Sebenarnya tidak. Nah, tapi ada beberapa kasus. Contohnya, misalkan orang yang asmatik, orang yang mengalami yang namanya di hidung itu sakit apa ya? Jadi kalau pada saat itu dia menyempit ininya, ya, menyempit hidungnya, menyempit saluran pernapasannya, sehingga dia napasnya atau oksigennya yang masuk ke dalam tubuh itu terbatas, ya. Nah, itu adalah karena ada beberapa secara patologis dalam tubuh kita. Secara fisiologis tidak ada pengaruh menjadi sesak. Tapi secara patologis itu bisa mengakibatkan terjadinya napasnya itu atau udara masuk ke dalam tubuh itu terbatas. Ya. Jadi kesimpulannya pertanyaan dari yang disampaikan oleh Irna secara fisiologis tidak ada mempengaruhi. Ya. Kalau cuaca bukan ketinggian, ketinggian, ya, tinggi daerah misalkan di mana yang gunung Anda, malah mengapa lagi? Ya, karena kadar oksigen semakin terbatas. Ya. Oh, ini ya sinusitis, ya. Misalkan orang yang mengalami sinusitis, asma, cuaca itu bisa mempengaruhi kadar oksigen. Itu Irna, ya. Selanjutnya, Pak Eka, ada tambahan? Suka Pak Lajang. Iya, lumayan sih. Ya, oke, ya. Nanti aja di akhir Pak Eka kalau ada tambahan secara secara umum, ya, nanti. Oke. Saya Muhammad Faris Mubarok, izin bertanya, jika kondisi badan kita sedang sakit, ringan misalkan 50, kita melakukan fisik jogging ringan juga, apakah baik untuk kesehatan atau tidak, Pak? Nah, ini yang suka sering kita ya. Wah, badan teh enak, olahragakeun, ya. Wah, klub olahragakeun. Nah, secara fisiologis sih itu nggak benar, ya. Nggak benar. Pada saat tubuh kita sedang mengalami flu itu apakah flu itu hanya hidung tersumbat saja? Apakah dengan suhu tubuhnya, ya? Nah, intinya kalau tubuh kita sedang mengalami yang namanya peradangan, ya, atau sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita panas tubuh kita akan meningkat, suhu tubuh kita akan meningkat. Salah satu indikator tubuh kita ada apa-apanya adalah suhu tubuh kita meningkat, ya. Contoh kecil, misalkan dalam cedera, ya, otot betis kita mengalami cedera karena benturan, benturan lawan kita dalam sepak bola, misalkan karena benturan, atau misalkan tangan kita kena raket sendiri, ya, kemudian mengalami cedera, bisa mengalami ruptura, ya, atau yang lainnya.
Nah, secara jelas Anda bisa meraba daerah yang mengalami cedera itu suhunya akan lebih hangat dengan daerah yang lain, dengan otot-otot daerah yang lain. Artinya apa? Bahwa di dalam daerah tersebut sedang mengalami cedera, ya, sedang mengalami sesuatu dalam tubuhnya. Termasuk di sini yang pertanyaan cuma flu. Ingat, jangan meremehkan flu ya. Saat ini jangan meremehkan flu. Nah, saran saya, pada saat tubuh kita sedang tidak bagus, kondisi badan kita sedang tidak bagus, di antaranya flu, ya. Nah, coba dulu Anda sembuhkan dulu flu-nya. Apakah fisik jogging ringan dengan melakukan fisik jogging ringan bisa menyembuhkan? Belum tentu, malah mungkin bisa memperparah. Ya. Jadi saran saya adalah pada saat Anda sedang mengalami keluhan dalam tubuh Anda, kondisi Anda sedang tidak bagus, mau flu, mau panas, ya jangan dulu berolahraga. Itu saran saya. Ya, sampai Anda tahu flu Anda itu apa, sakit Anda apa, panas Anda itu kenapa, nah, apakah bisa olahraga atau tidak. Nah, malah jangan sampai nanti Anda flu pada saat Anda jogging, malah bisa memperparah flu Anda. Nah, jadi jangan ada bahasa bahwa kalau Anda sedang flu dengan olahragakeun. Tidak, secara fisiologis dan patologis pun itu bertentangan, ya, tidak bisa dijadikan sebuah dasar bahwa pada cuma flu itu Anda berolahraga akan memperbaiki keadaan. Gitu, ya, itu mungkin kebetulan saja bisa memperbaiki keadaan. Oke, ya, Muhammad Faris. Berikutnya Wina Dwi Rahma kelas E. Contohnya sekarang Pak, besok olahraganya mengalami pegal-pegal. Sekarang olahraga, besoknya mulai pegal-pegal. Apakah masuk ke dalam micro injury? Atau perkembangan otot jika termasuk misalnya bagaimana cara penyembuhan apakah ada? Oke, makasih. Pertanyaannya bagus ya. Di sini apakah mengalami micro injury? Iya, micro injury. Ya, jadi kalau di dalam overkompensasi, prinsip overkompensasi ada yang namanya mengalami involusi ya. Involusi menurun di sini dia akan tubuh kita akan mengalami adaptasi ini, dia akan mereaksi-reaksi ya. Tubuh akan ada reaksi-reaksi baik secara biomekanis maupun secara fisiologis, makan reaksi. Kemudian selama menghadap dia akan mengalami penurunan. Nah, tubuh kita akan mengalami penurunan ya. Tadi ada pegal-pegal, kemudian rasa capek, seperti itu akan mengalami penurunan. Tapi pada saat tubuh kita sudah mampu mengadaptasi beban yang kita lakukan, ya, dia akan mengalami yang namanya kompensasi. Kompensasi, setelah dikompensasi malah terjadi yang namanya overkompensasi. Nah, disinilah yang namanya overkompensasi itu ada peningkatan beban latihan. Jadi peningkatan hasil ya. Dari asalnya kemampuan Anda 2 menjadi 3 misalkan seperti itu. Itu terjadi yang namanya overkompensasi. Tapi kalau macam Anda latihan 2 kemudian turun menjadi 1, kemudian balik lagi menjadi 2 misalkan, itu hanya sampai kompensasi. Jadi tidak ada peningkatan latihan yang signifikan, hanya menggantikan saja itu ya. Apakah termasuk dalam micro injury? Iya, termasuk micro injury. Atau perkembangan otot. Perkembangan otot ditandai seperti itu. Ya, adanya micro injury. Contohnya otot-otot menjadi pegal, kemudian otot-otot bertambah serabut-serabut ototnya, bertambah pembuluh kapilernya. Terjadilah yang namanya hipertrofi otot. Hipertrofi otot ditandai dengan apa? Pembuluh darahnya bertambah, jaringan-jaringan atau sel-selnya bertambah, ya, sel ototnya bertambah, itu kemudian juga massa otot juga meningkat. Nah, ditandai dengan diantaranya micro injury, diantaranya ya rasa pegal itu. Ya. Apabila itu dilakukan, bagaimana cara penyembuhannya? Cara penyembuhannya tetap lakukan, tetap latihan. Kalau lagi pegal-pegal, kurangi intensitasnya, kurangi bebannya. Nah, ya, jadi kalau misalkan Anda lari, kalau lari aja yang mudah ya. Lari tiba-tiba pegal betis Anda, paha Anda, misalkan besok harinya. Nah, kemudian Anda pengen latihan lagi, misalkan seminggu 3 kali nih, untuk olahraga kesehatan misalkan. Nah, Senin sekarang yang lari. Kemudian Selasa itu Anda pegal-pegal, harusnya Rabu itu Anda lari. Tapi karena pegal-pegal Anda, pegal-pegal ini gimana, jangan lari. Anda tetap lari. Atau kalau nggak kuat larinya misalkan biasa setengah jam, ini hanya 20 menit. Anda cukup jalan saja dengan waktu 30 menit. Jadi jangan dihentikan. Karena kalau berhentikan, ya otomatis nanti penyembuhannya, pulihnya akan lama. Nah, jadi pegal-pegal itu micro injury. Kedua adalah pegal-pegal juga bisa karena asam laktatnya berlebih dalam tubuh.
ya. Kalau asam laktat bertebing di dalam tubuh tidak diuraikan dengan oksigen, otomatis pegangnya akan lama. Itu ya. Jadi apa namanya? Micro injury ini, cedera yang ringan ini bisa terjadi pada saat orang yang melakukan olahraga. Ya, asalkan jangan setiap olahraga itu melakukan terjadi yang namanya Senin micro injury, Rabu terjadi lagi micro injury. Artinya Anda memberikan beban yang sama, apalagi yang berat, terus-menerus pada otot. Kalau terjadi micro injury terus-menerus, maka akan terjadi yang namanya ya macro injury. Ya, malah apa namanya cederanya akan mengalami cedera yang menetap. Jadi harus hati-hati pada saat jadi pegal-pegal. Berikutnya adalah intensitasnya turunkan dulu sampai hilang pegal-pegalnya. Berikutnya masuk lagi ke program berikutnya yang sama 30 menit misalkan kalau tadi lari ya, tidak terjadi pegal-pegal, terus pertahankan dulu, adaptasikan dulu. Baru nanti ke depannya naik lagi misalnya 30 menit, mungkin Anda akan mengalami pegal-pegal lagi karena apa? Tubuh merespon ya. Kemudian merespon, kemudian nanti akan adaptasi lagi. Seperti itu siklus atau mekanisme dalam tubuh kita, dalam otot kita khususnya. Ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari Rija Parhan, kelas B. Pak, gimana ya menjaga fisik kita yang seharinya latihan 2 kali dalam 4 hari, Pak? Oke, bagus ya. Latihan fisiknya. Menjaga fisik, latihan 2 kali. Kan ini juga untuk meningkatkan fisik ya. Nah, coba ada supaya lebih konkret nih ya. Paris, bisa Pak Rija Parhan? Bisa ini suaranya? Iya, Pak. Latihannya latihan apa aja? Futsal, Pak. Latihan 2 kali dalam 4 hari. Programnya seperti apa? Pagi apa? Siang apa? Pagi sore, Pak. Pagi sore. Apa hari apa saja? Senin sampai Kamis, Pak. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu libur. Atau game. Oke. Jadi di sini bisa disebutkan 8 kali per minggu ya. Nah, ini 8 kali per minggu secara volumenya 8 kali per minggu. Nah, bagaimana menjaga fisik kita yang sehari latihan 2 kali dalam 4 hari, Pak? Kalau misalkan program latihannya sudah jelas, otomatis Anda udah tahu program latihannya. Misalkan Senin pagi apa, Selasa sorenya apa, ya. Otomatis juga di sana tujuannya apa? Apakah latihan fisik kah, teknik kah, taktik kah, ya. Nah, lalu bagaimana menjaga fisik dengan latihan seperti ini? Tadi pola hidup, ya. Jadi setelah itu Anda makannya kayak gimana, diperhatikan nggak? Apakah hanya dengan wuduk saja misalkan ya, makan wuduk atau TO tanpa ada proteinnya, tanpa ada vitaminnya, tanpa ada suplemennya ya. Suplemen pun hati-hati, ini harus ada pertimbangan dari dokter ya, jangan sembarangan memakan suplemen. Jadi untuk menjaga fisik dengan latihan yang sudah intensif seperti ini ya, otomatis pola makan Anda harus jaga, pola istirahat tidur Anda harus juga dijaga ya. Jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis latihan, pas Jumat Anda gacong ya, Sabtu Anda fisik lagi, Minggu gacong lagi, ya. Pas Senin wah ripuh Anda nanti. Nah, inilah pola lah ya. Jadi kalau sudah terprogramkan seperti ini, misalkan Anda wah ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis nih. Ini sebenarnya Anda boleh sesuaikan dulu nih setelah 2 bulan, 1 bulan misalkan Anda enak nih. Nah, kalau pelatih nggak nambah, suka ada dengan tambah, dia menambah program latihan. Menambah program latihan yang tidak keluar dari ini, Anda menambah. Karena Senin, Selasa, Rabu, Kamis, saya Jumat mau nambah nih. Ya, nambah apa? Misalkan hari Senin ya latihannya jogging misalkan sekian menit atau interval, saya gunakan lagi itu Jumat untuk latihan itu, untuk menambah itu. Yang penting 1 hari itu harus betul-betul istirahat. Ya. Nah, jangan gacong latihan gacong bisa. Ya. Itu siapa? jadi
Nah, latihannya udah intensif, jaga pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya, pola aktivitas sosialnya, gadang, main, ngongkrong kayak gitunya harus betul-betul dijaga. Kalau Anda ingin betul-betul menjaga fisik yang sudah dilatih dan yang terprogram 2 kali dalam 4 hari. Ya. Oke. Lanjut. Angelina Sondak. Oh, Angelina Nur Ihsan ya. Angelina Nur Ihsan, saya ingin bertanya, benarkah olahraga fisik harus pada saat perut kosong? Tadi udah dijawab ya. Olahraga fisik. Oke. Penangkan saya Yunia Nurlaila Wildah. Bagaimana pendapat Bapak ketika kita sedang sakit tapi tidak boleh diperbolehkan untuk olahraga? Iya iyalah, ya. Tadi kita lihat dulu sakitnya apa dulu. Nah, kita sedang sakit tapi tidak diperbolehkan untuk olahraga. Ya, sakit artinya ada sesuatu dalam tubuh kita. Pada saat kita berolahraga, tubuh kita harus sedang bagus. Artinya sebelum berolahraga kita harus menyembuhkan sakitnya dulu. Kita temukan dulu. Nah, sakit juga di sini definisi profesionalnya seperti apa? Sakit apa? Derajatnya derajat bagaimana? Ada yang sakit, misalkan tapi harus olahraga. Contoh nih, ada sakit diabetes, gula ya. Nah, itu malah dianjurkan untuk olahraga. Tapi olahraganya seperti apa? Aturannya seperti apa? Nah, ya olahraga yang benarnya bagaimana untuk diabetes? Olahraga yang benar untuk penyakit misalkan jantung untuk apa? Olahraga yang sakit misalkan baru olahraga sakit dari cedera kaki, patah tulang atau tabrakan seperti apa? Ya. Jadi tidak diperbolehkan olahraga itu pasti ada dasarnya. Ya, yang tidak memperbolehkan siapa? Mungkin saja misalkan dokter, ini olahraganya ini jangan olahraga dulu. Nah, seperti itu pasti ada dasar secara patologi dengan Anda karena dengan berolahraga ya malah bisa memperparah sakit Anda. Jadi selalu akan ada dasarnya ya. Nah, makanya sekarang ada yang namanya konsultan olahraga. Konsultan olahraga itu membahas mengenai diantaranya adalah olahraga apa yang baik, yang pas, yang benar, yang cocok dengan tujuan yang ingin Anda capai. Atau juga misalkan dengan kondisi sakit seperti ini, olahraga apa yang baik. Sehingga bisa memperingan, bisa membantu proses penyembuhan. Ya, membantu ya. Jadi membantu proses penyembuhan. Karena olahraga yang benar, satu akan meningkatkan imunitas, yang kedua akan meningkatkan hormon kesenangan ya. Hormon bahagia akan meningkat dengan hormon bahagia. Karena ada penyakit-penyakit dengan dia harus tetap bahagia. Bahagia sehingga kata kalau dia akan meningkat apabila hormon kebahagiaannya juga dia tumbuh. Ya. Oke, lanjut. Rafi Tirta Nur Hidayat. Kalau dari segi kepelatihan yang lebih diutamakan kuantitas atau kualitas? Ya dua-duanya, ya. Ya kuantitas, ya kualitas, ya tergantung. Contoh begini, kalau misalkan biasanya pada saat awal-awal latihan kita bicara kualitas, ya awal-awal latihan. Nah, apalagi usia dini. Nah, kalau usia dini anak-anak itu kualitas. Atau lebih dispesifikan lagi adalah kepada teknik. Jadi bukan pada saat bulu tangkis misalkan bagaimana teknik memukul lobnya, bukan seberapa jauh lobnya tersebut, ya, bukan seberapa sering dia melakukan lobnya, tapi seberapa baik dia melakukan teknik gerakan tersebut. Kemudian dalam sepak bola bagaimana teknik menendangnya, udah benar atau tidak, kualitas dulu, ya. Nah, jadi apabila tahap awal memperkenalkan cabang olahraga. Nah, selanjutnya setelah tekniknya bagus ya baru untuk mendapatkan misalkan dalam bulu tangkis smash. Wah, smashnya ini tekniknya udah benar nih, hasil pukulannya udah betul, menukik nih. Udah menukik tapi belum keras nih. Belum keras, belum begitu cepat ya.
otomatis perlu ada peningkatan. Peningkatan apa? Frekuensi latihannya. Kemudian ditambah dengan latihan fisiknya. Latihan fisik yang seperti apa? Sama. Latihan fisiknya pun harus yang berkualitas. Ya. Nah, kalau misalkan semuanya udah benar, kualitasnya udah bagus, baru kuantitas. Jadi sama-sama kuantitas dan kualitas. Jadi kalau sudah atlet elit, ya itu kuantitas dan kualitas beriringan. Gitu ya, beriringan ya, kuantitas yang diperhatikan ya, baik intensitasnya, frekuensinya, durasinya, kemudian kekerapan latihan atau densitasnya, densitas latihan itu diperhatikan. Sedangkan kualitasnya diperhatikan benar atau tidaknya dia melakukan. Jadi ciri khas daripada latihan yang berkualitas adalah satu, sesuai tujuan, yang kedua adalah penuh dengan koreksi. Ya, penuh dengan koreksi. Jadi kalau misalkan salah, ini nih gerakannya nih. Latihan beban juga sama ya. Kalau latihan beban tidak berkualitas, tekniknya salah nanti tujuannya. Yang latihnya otot bicep, ternyata otot pinggang yang dilatih. Anda latihan pull, gerakan seperti begini misalkan ya, gerakan pull, tiba-tiba bukan begini Anda, malah punggung yang begini. Ya, punggung yang bergerak mengangkat beban tersebut. Otomatis otot bicepnya tidak berlatih. Sekuantitas apapun bebannya Anda angkat, sesering apapun Anda latihan, kalau gerakannya tidak berkualitas, ya mungkin Anda capai tidak akan tercapai. Ya, pernah melakukan mengangkat bicep, oh gini, harusnya kan gini, nggak ada gerakan. Tapi tiba-tiba karena ingin mengangkat, malah ininya diam, punggung Anda yang begini naik turun, ya, ininya diam ataupun sedikit gerakannya. Nah itu ya. Jadi dari segi kepelatihan, awal-awal latihan perhatikan adalah kualitas. Pada saat sesuatu yang baru, gerakan yang baru, perhatikan dulu kualitas. Kalau tekniknya udah benar, gerakannya udah benar, baru masuk ke kuantitas. Berapa banyak, berapa lama, berapa sering, baru ke sana. Jadi jangan dulu berapa sering, berapa lama sebelum gerakan tersebut. Itu ya. Terus ya, tapi ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, Angelina tadi udah ya? Oh, pertanyaan beda ya, pertanyaan beda. Sorry. Apakah semakin keras berlatih fisik, maka akan makin cepat juga terlihat hasilnya? Ya, itu tadi ya. Berlatih keras, ya semakin keras berlatih fisik, keras di sini tetap harus ada aturan. Ya, sistematisasi, overloadnya, sistematisnya, ya akan cepat juga terlihat hasilnya, ya jelas akan terlihat hasilnya apabila dilakukan dengan benar, ya. Tapi sekali lagi, setiap kondisi fisik ada batas minimal. Tidak mungkin Anda melatih VO2 max, latihan untuk stamina, misalkan hanya 1 minggu meningkat secara signifikan, misalkan ya. Asalnya VO2 max Anda misalkan 55, tiba-tiba setelah 1 minggu menjadi 60, itu secara fisiologis sudah tidak bisa diterima. Ya, secara tidak bisa diterima. Jadi yang dimaksud dengan semakin keras, nah semakin keras itu ada aturan. Selalu ada aturan. Ya. Jadi Anda apapun nanti, apalagi kita di dunia akademis, pada saat kita menyampaikan suatu pendapat, melaksanakan suatu program, harus selalu kuat dasar. Dasarnya apa? Ya, dasarnya apa? Patokannya apa? Normanya apa? Aturannya bagaimana? Nah, hanya kalau secara singkat, semakin keras berlatih fisik yang benar, maka makin cepat juga terlihat hasilnya. Cepat di sini artinya bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, ya tergantung dari kemampuan adaptasi masing-masing orang. Ya, nah, jadi jelas ini benar, pernyataannya benar, tapi harus operasionalnya seperti apa dulu. Semakin kerasnya bagaimana, kemudian semakin cepatnya itu seperti apa, berapa lama. Ini harus selalu yang namanya operasional dan terukur ya, harusnya terukur. Tidak bisa dibayang-bayang atau dikira-kira. Tapi statement ini, pertanyaan ini atau kalimat ini, semakin keras berlatih fisik, maka semakin cepat juga terlihat hasilnya. Saya katakan iya, itu betul ya. Lanjut. Oke, Linda Nur Afifah dari kelas A, NPM 17. Oke, ini satu terakhir Pak Eka.
Kita seorang yang mempunyai sesak napas, apakah baik untuk olahraga yang berat? Sesak napasnya kenapa? Ya, sesak napas karena memang asma, sesak napas karena memang ada cedera di saluran napas, sesak napas karena memang jantung. Ya, ini sekali lagi selalu definisi operasional jelas. Ya, sesak napasnya kenapa? Ya, apakah sesak napas karena ya macam-macam, sehingga nanti treatmentnya jelas juga. Ya, seperti Anda, saya pengen makan, ini makannya makan apa, ini masih umum gitu ya. Nah, saya pengen makan nih, saya pengen kenyang, kenyang pun sama, masih umum juga. Apakah kenyang mau sama nasi, mau sama bakso, mau sama roti, misalkan kenyangnya, atau mau kenyang sama minum aja bisa. Ini harus jelas itu ya. Jadi segala sesuatu memang harus jelas semuanya, sehingga nanti kita tidak salah memberikan treatment, kita tidak salah melakukan, ya, tidak salah melakukan. Oke, itu ya. Jadi terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Saya kasih kesempatan Pak Ika untuk menambahkan. Pak Ika, silakan kalau ada hal-hal tadi yang mungkin ada ditambahkan. Enggak, Pak Ika? Ya Pak, terima kasih. Tadi banyak sekali pertanyaannya sebetulnya. Dan maaf Pak, barusan mati lampu jadi keluar sendiri, jaringannya hilang. Jadi macam-macam untuk kuliah online ini. Nanti materi ini nanti akan muncul di YouTube ya, di channel saya nanti. Terkait tadi ada beberapa pertanyaan memang seputar latihan Pak. Terkadang ada yang memilah latihan dan kepenjasan begitu. Nah, kita di Pala Olahraga penetralisirnya di sini mungkin. Jadi mahasiswa kita jangan sampai punya pandangan klaster-klaster sehingga menjadi ada komparatif begitu. Nah, tadi memang kebanyakan yang terjadi mungkin dialami juga oleh mahasiswa kita. Istilahnya ada pernah mendengar mungkin yang latihan seharus sampai sakit ototnya baru ada, kalau bahasa Inggrisnya no pain no gain gini Pak. Ya. Nah, jadi latihan tuh kalau harus sampai ototnya nyeri gitu dah. Harusnya no train no gain. Tidak ada latihan maka tidak ada peningkatan. Jadi konsep-konsepnya nanti mungkin sama Pananang juga di kepelatihan Anda akan dapat. Kalau tadi menyinggung ke HIIT, memang itu kompleks, belum dibahas secara internal di kita. Cuma pengalaman saya pribadi di UKM sepak bola memang pakai HIIT sebagai alternatif ya Pak, karena ada 2 jalur yang memang bisa kita pakai, yang memang bukan untuk membandingkan. Ada yang HIIT, ada yang pakai steady state, disebutnya kayak jogging, ditentukan dalam waktu yang lama misalkan. Nah itu tambahannya memang seputar latihan komitmen. Tadi kata Pak Dr. Nanang bahwa Anda harus punya komitmen. Nah komitmen ini kalau pengen continue harus punya teman komunitas. Jadi kalau sendiri memang godaannya gede banget, belum dari pacar gitu kan. Gitu. Jadi kalau dari pacarnya mengganggu, sekiranya mengganggu kegiatan olahraga, tinggalkan saja kan begitu. Karena berdampak pada kebugaran. Jadi berdampak pada stresan juga, Pak. Jadi memang pertanyaannya saya kira berdasarkan pengalaman pribadi juga dan asumsi-asumsi di masyarakat para mahasiswa kita ini. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya mungkin kita harus coba bikin konten keilmuan olahraga yang memang nanti bisa mengedukasi dan jadi bahan untuk, jadi kayak kuliah ini kita coba share di YouTube supaya jadi bahan untuk masyarakat luas, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul sudah di-cut sampai di sini gitu Pak. Karena kayak misalkan tadi ada
pertanyaan kalau latihan fisik misalkan 4 hari dalam 2 kali sesi, berarti 8 kali sesi latihan. Kalau untuk ke prestasi itu sudah mumpuni mungkin gitu. Tapi kalau untuk ke kebugaran atau kesehatan bisa saja jadi overtraining bukan overload. Gitu, badai kemana tuh udah besok gitu sih istilah. Tapi bagus juga ternyata animo pertanyaannya banyak banget Pak. Sebetulnya itu baru seperempatnya masih banyak di notepad saya di sini. Mungkin nanti mengisi daftar hadirnya plus nanti ada kolom pertanyaan mungkin Pak supaya nanti di share screen-nya di spreadsheet-nya jadi otomatis yang ngisi daftar hadir. Jadi Anda mulai ngisi daftar hadir pas sesi tanya jawab sehingga nanti ada muncul tanya jawabnya sekaligus mengecek kehadiran mungkin Pak seperti itu. Ya. Terus jangan lupa NPM-nya 2191 adalah kode wajib jurusan dan fakultas kita. 20-nya adalah angkatan Anda masuk. Sisanya yang membedakan 3 digit terakhir. Biar nggak susah nanti di akhir. Kita selalu kelimpungan terkait dengan NPM. Nah, itu mungkin Pak tambahannya nanti di grup saja. Link daftar hadir itu ada di deskripsi grup. Itu akan tertutup otomatis jam 9. Saya set jam 9.56. Jadi tolong diperhatikan nanti untuk mengisi daftar hadirnya. Dan otomatis ada balasan ke email. Ya, bagi yang sudah mengisi daftar hadir, ada balasan ke email. Itu sebagai bukti Anda sudah mengisi daftar hadir. Jadi takut lupa kayak kemarin, Pak saya sudah mengisi. Nah, kalau ada buktinya kan, bukti ya bahwa Anda sudah mengisi daftar hadir dibuktikan dengan mengupload bukti Anda mengikuti perkuliahan. Nah, seperti itu ya. Ini juga ada yang waiting room. Memang kalau di Zoom, kalau sinyalnya saya kasih ini kalau di daerahnya sinyalnya kurang bagus, ya bisa di off-kan karena buffering videonya lumayan. Tapi kalau misalnya sinyalnya pada bagus, ya di on-kan saja videonya. Seperti itu, supaya tidak keluar masuk. Karena Zoom itu memang menuntut konektivitas yang sangat tinggi sekali. Kalau dari saya, begitu aja Pak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ika tambahannya ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang belum terakomodir mohon maaf karena memang keterbatasan waktu, dan kalaupun misalkan ini bisa kita sharing ya, saya diskusi bukan hanya secara formal saja di dalam perkuliahan, non formal pun misalkan Anda bisa lewat WA atau bisa ketemu di kampus di mana kita ngobrol seperti apa ya. Nah, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan olahraga, penjas, ya, prestasi, bugar. Nah, ini jangan sampai terjadi sebuah dikotomi gitu ya. Ini dua-duanya sama sebenarnya bidang kita. Hanya perbedaannya nanti adalah pada saat treatmentnya saja. Treatmentnya seperti apa ya. Nah, itu aja. Terima kasih ya atas perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat buat saya dan Pak Ika juga Anda semua, dan Anda pun sama bisa minimal mencoba mengaplikasikan apa yang barusan dipelajari ya, yang kita pahami bersama. Nah, kesimpulannya yang pertama bahwa aktivitas dan latihan fisik itu ada sesuatu yang saling kaitannya, tapi yang menjadi perhatian adalah untuk mendapatkan pengaruh yang positif dalam tubuh kita adalah lakukan latihan ya. Selanjutnya, bahwa tubuh kita memiliki respon dan adaptasi. Respon jawaban sementara, adaptasi jawaban yang menetap. Nah, untuk adaptasi selalu akan didahului dengan adanya respon-respon ya, adanya respon-respon. Baru setelah itu tubuh akan mampu apakah adaptasi atau maladaptasi atau tidak mampu mengadaptasi ya. Dan terakhir, untuk mendapatkan efek latihan yang positif kita perlu memperhatikan prinsip-prinsip latihan secara dasar ya, bahwa individu, pulih asa, overload, misalkan itu perlu diperhatikan. Untuk apa? Supaya tujuan yang kita capai itu bisa tercapai. Sesuatu yang direncanakan kadang-kadang tidak tercapai, apalagi yang tidak direncanakan ya.
sesuatu yang terprogram itu mungkin saja bisa miss ya tujuan kita, apalagi yang tidak terprogram. Nah, itu mungkin ya kesimpulan perkuliahan hari ini. Sekali lagi sebelum menutup ada pesan-pesan sponsor dari saya dan Pak Haikal. Yang pertama, tetap jaga kesehatan ya, kita sebagai manusia wajib berikhtiar, apalagi saat ini kita sedang masih kondisi COVID-19 ya, jaga kesehatan masing-masing, jaga pola hidup, pola makan, pola aktivitas ya, terapkan 3 sampai 3 malah ada 5M ya, itu ikhtiar maksimal kita laksanakan. Kemudian juga tetap semangat kuliah ya, tetap semangat kuliah. Betul kata Pak Ika tadi, kalau memang jaringan terputus-putus atau kuota makin terbatas, silakan matikan videonya saja ya. Yang wajib dimatikan selama perkuliahan adalah suara sehingga tidak mengganggu nanti. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ika ya. Saya tutup untuk Ya Pak.